babi ngepet, penglaris. Pertanyaannya adalah, betul kita kaya? Betul. Coba tanya hatinya, orang yang seperti itu benar kaya tidak? Tidak. Meskipun banyak dia punya, tapi ini yang tidak kaya. Ini yang tidak kaya. Pikirannya tidak kaya, hatinya tidak kaya. Itu cuma dunia. Sedangkan apa yang kita perbuat di dunia ini, itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak usah jauh-jauh lah. Kita saja dari rumah tadi ke sini, berapa jengkal langkah kita, dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Apalagi harta kita, apalagi rumah kita, dimintai pertanggungjawaban. Ada salah satu kisah seorang penggali kubur, ya. Ini penggali kubur ini kebetulan pada saat itu, ya, yang dia hanya punya cuma satu cangkul, ya. Tiba-tiba waktu selesai dia gali kubur, mau dimakamkan ini orang mati, ya. Tiba-tiba capek, terlelap tidur. Ini penggali kubur ini terlelap tidur. Waktu terlelap tidur mimpi. Apa mimpinya? Ternyata dia dimintai pertanggungjawaban oleh malaikat di dalam kubur. Apa dimintai? Cangkulnya. Karena dia hanya punya harta cuma satu cangkul, maka cangkulnya ditanya. Tanya, Pak, dari mana kita ambil kayunya? Tanya dulu kayunya ini. Yang kedua, dari mana kita ambil itu besinya? Terus waktu kita ambil kayu itu kita punya atau kita ambil dari orang? Kalau memang kita ambil dari orang, disetujui nggak sama orang? Jadi cuma cangkul saja, itu katanya pertanyaan malaikat itu berhari-hari dalam mimpinya itu. Apalagi kalau kita punya mobil, kita punya motor, kita punya rumah, kita punya usaha, apa tidak banyak pertanyaannya? Cangkul saja ini luar biasa pertanyaannya. Coba, dalam kubur. Maka kalau kita mau menjadikan dunia kita ini sebagai awal untuk kita mendapatkan keselamatan di akhirat, maka resepnya kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Saya mau tanya, kalau kita mau menanam padi misalnya, tiba-tiba yang kita tanam benih unggul, bagus nggak hasilnya? Bagus. Memungkinkan bagus, meskipun ada penyakitnya, ada hamanya. Tapi kalau yang kita tanam bukan bibit unggul, apa yang terjadi? Bagus nggak kita dapat? Tidak. Sekarang tiba-tiba kita menanam kebaikan, baik nggak kita dapat di akhirat? Baik. Tiba-tiba kita menanam kejahatan, dosa, apa kita dapat di akhirat? Apa kita dapat? Siksa. Sehingga guru kita bilang begini, itu surga dan neraka, nah, kamu yang tentukan, kamu yang pilih. Kalau kamu mau, kamu dapat surga, ya bagaimana? Lakukan apa yang dia mau sama surga. Apa yang dia mau sama surga? Sembahyang, sedekah, baca Quran, membantu sesama, memaafkan sesama. Itu syaratnya, karena itu yang dimau oleh surga. Ya. Terus apa yang dimau oleh neraka? Yang dimau oleh neraka, bohong, fitnah, menjelekkan, dan sebagainya. Nah, jadi pada saat tubuh kita ini kita berikan makanan, maka carilah dia dengan cara yang halal. Sama misalnya begini. Kalau kita menjual, ya, Pak Indah, alhamdulillah usahanya beliau, mudah-mudahan saya sudah katakan tadi sore. Insya Allah Pak Indah, rezeki kita nanti ada rumah dan lebih besar yang usaha. Saya pandang. Begitu saya masuk tadi, besar rumahnya, bukan seperti ini lagi. Syaratnya cari dengan cara yang halal. Yang kita cari bukan banyaknya, tetapi berkahnya. Yang namanya berkah itu tidak ternilai jumlahnya, tetapi kita nyaman, hati kita nyaman, pikiran kita nyaman. Ini pada saat kita menjual, coba, ini kelebihannya orang menjual, terutama itu makanan, ya. Orang menjual makanan itu, kata guru kita bilang begini, waktu kita misalnya bikin nyonyang, bikin somai itu, coba baca sholawat, ya. Jangan kayak kebanyakan orang, ya,
Dia campurlah ini, dicampurlah ini. Jangan. Kita bohongi diri kita. Nyata-nyata tidak baik. Kok kita kasih orang? Ya. Tapi kalau kita sudah siapkan yang terbaik, dengan cara yang terbaik, banyak berdoa, maka orang makan. Kemudian dia bayar, kita dapat bayarannya. Tetapi pada saat orang makan ini ahli ibadah, dia sholat, dia melakukan kebaikan, kita juga dapat pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang melakukan kebaikan itu. Coba. Ini kalau makanan ini. Jadi selama dia makan, maka selama itu kebaikan juga kita akan dapatkan. Dan ingat, resep menjual satu. Apa itu? Jaga pelanggan. Pelanggan adalah raja. Maksudnya apa? Kalau satu kali sudah tidak baik pelayanan kita, otomatis sama kita dengan Allah. Coba, Allah tetapkan hidup, gitu kan? Tiba-tiba kita tidak lakukan perintahnya, apa yang terjadi? Marah nggak Allah? Marah? Tidak. Allah nggak marah. Sekarang saya mau tanya, tiba-tiba seluruh manusia di dunia tidak mau sholat, marah nggak Allah? Marah? Tidak. Allah tetap Allah. Allah tidak marah. Kenapa? Dunia ini pilihan. Pilihan tak dikasih nanti. Makanya kita punya guru doanya begini. Ya Allah, baik aku kerja, baik aku dapat. Jahat aku kerja, jahat aku dapat. Jadi biar kita bilang, ya Allah kasih rezeki, tapi kalau perbuatan kita tidak baik, itulah doa sesungguhnya. Ya, saya ulang. Doa sesungguhnya adalah apa yang kita perbuat. Nah, saudara-saudara kita lagi yang mengojek, coba lakukan pelayanan terbaik. Pada saat kita antar, senang orang, bahagia orang, apa itu bukan rezeki? Makanya rezeki jangan hanya persoalan jumlah duitmu. Bukan. Rezeki adalah kalau orang senang dengan kita, orang bahagia dengan kita. Maka apa yang terjadi? Allah akan curahkan nikmat yang berlebihan. Ini, ya. Maka halal adalah cara pertama untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah. Yang kedua adalah thayyibah, baik. Apa maksudnya baik? Saya mau tanya. Ini air baik tidak? Baik. Coba kalau minum 10 gelas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kadang muntah. Itu namanya mubadzir. Makanya persoalan baik ini tidak boleh kita berlebih-lebihan. Saya mau tanya ibu-ibu, beli baju, kira-kira dipakai tidak? Disusun banyak-banyak di lemari, dipakai tidak? Ada biasa saya lihat, ada ibu-ibu beli baju, tidak pernah dipakai, mubazir. Saya mau tanya lagi, beli emas, kira-kira dipakai tidak? Nah, pernah dengar ceritanya? Ceritanya begini, ada seorang pembeli tomat ini kebetulan emasnya itu dia mau pamer, ya, dia mau pamer semua jarinya dipakaikan emas, sehingga pada saat itu dia katakan, ibu berapa harganya? Nah itu kan, jadi bukan mau nanya tomatnya tapi mau pamer, berapa harganya? Kasih begini semua emasnya. Dibilang sama penjualnya, dalam hatinya, emangnya dia saja yang punya emas baru tangannya. Saya ini sudah gigiku emas semua. Nah, berapa yang terjadi? Dikasih begini giginya. Maksudnya apa? Melototin orang. Kenapa diam? Dibilang, kamu itu tanganmu baru emas. Saya ini gigi saya semua emas. Maka tidak boleh kita sombong. Baik itu adalah Allah titipkan nikmat, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ini maksudnya. Jadi halal cara kita mencarinya, baik cara penggunaannya. Maka pada saat kita dikasih nikmat oleh Allah, bagi 3 itu nikmat. Ya, bagi 3. Pertama untuk Allah. Maksudnya apa? Ada zakatnya, ada sedekahnya. Karena kenapa? Itulah harta kita yang menunggu kita nanti dalam kubur kita. Itulah harta kita yang menunggu kita nanti di akhirat. Bukan yang kita simpan di ATM, bukan yang kita simpan di deposito, bukan yang kita simpan dalam bentuk tanah, bukan. Itu warisan saja itu untuk anak-anak. Tapi harta kita adalah
Apa yang kita berikan kepada Allah? Itulah sedekah, itulah infak. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang kita mau gunakan untuk persiapan anak cucu kita. Silahkan. Tapi ingat, pada saat kita menitipkan harta seperti itu kepada anak kita, ajarkan kepada mereka, jangan bertengkar. Kenapa? Pada saat saya isi pengajian takziah pada saat itu, kebetulan ini si orang tua yang meninggal banyak hartanya. 3 anaknya berkelahi. Sudah malam ketiga, lagi takziah, orang berkelahi. Baku musuh ini 3 orang ini, saudara ini. Baru setelah itu saya tanya, mana nih anaknya? Dibilang tidak ada anaknya di sini. Jadi yang ngadakan ini siapa ini? Dibilang cucunya. Kenapa anaknya tidak mau datang? Dibilang begini, anak pertama mengatakan, saya kakak, saya harus lebih banyak saya dapat harta. Terus kakak kedua mengatakan, saya yang lebih banyak dapat harta. Kenapa? Waktu sakit orang tua, harta saya yang saya pakai lebih banyak. Ini saudara saya tidak ada yang kasih keluar biaya-biaya, saya semua. Yang ketiga mengatakan, tidak. Ini kakak ini 2 orang ini sudah dikasih semua, tapi saya yang belum. Tidak ada yang mau mengalah. Apa yang terjadi? Harta yang dicari oleh orang tua, yang disimpan untuk anaknya, bakalan menjadi malapetaka nanti dalam kuburnya. Kenapa? Karena seharusnya orang tua yang sudah meninggal dunia tidak bertengkar lagi itu anak-anaknya ini, karena tinggalkan harta. Tapi karena bertengkar, menangislah orang tua dalam kubur kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa upaya kita kalau memang kita ada ditinggalkan warisan sama orang tua? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama, doakan orang tua. Yang kedua, sedekahkan atas nama orang tua. Jadi kalau memang ada harta ditinggalkan oleh orang tua kita, yang misalnya tanah, saya sarankan ya, kalau mau orang tua tak tersenyum dalam kubur dengan tanah yang ditinggalkan, coba wakafkan untuk menjadi musola atau masjid. Wakafkan dia. Kalau kita masih cinta orang tua kita, karena selama dipakai masjid itu amal jariah namanya. Maka selama itu, biar kita tidak doakan orang tua kita, akan mengalir terus kebaikannya ke orang tua kita. Ya. Kalau ada misalnya banyak sekitar 10 misalnya jadi musola. 10 meter jadi musola. Kenapa? Karena itu yang diharapkan sama orang tua. Atau misalnya wakafkan untuk rumah penghafal Quran. Terserah kita. Jadi selama dipakai tanah itu, selama ditempati tanah itu, maka mengalir kebaikan kepada orang tua kita. Nah, ini yang pertama. Jadi kebutuhan tubuh ini penting. Tetapi ingat, bukan hanya sekedar makan, tetapi cara mencarinya yang halal, kemudian kita manfaatkan dengan cara yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam diri kita ini ada akal. Saya mau tanya, yang kita banyak pikirkan selama ini apa? Apa yang biasa banyak kita pikirkan coba? Masalah. Besok saya mau kerja. Besok saya mau ini. Betul? Itu dunia. Yang kita harus pikir sebetulnya ada 2. Pertama, apakah dalam satu hari ini kebaikan saya lebih banyak atau tidak? Itu yang pertama. Kebaikan saya dulu. Kenapa? Karena jangan sampai satu hari perjalanan hidup kita itu lebih banyak dosa yang kita lakukan. Contoh kecil. Beliau misalnya bebeca. Bagaimana cara saya melakukan kebaikan? Maka layani penumpang tak dengan sebaik-baiknya. Senyum, gitu kan? Bersemangat. Kita ngojek lagi, layani. Kita menjual, layani. Bukan hanya kita bilang, alhamdulillah banyak orang yang beli. Bukan hanya itu. Kalau sekedar uang yang kita mau cari, habis dia. Tapi kalau pelayanan kita bagus, ya, orang bisa rasakan nikmat dengan makanan yang kita suguhkan melalui warung kita, maka itulah kebaikan yang terus menerus. Maka yang kita harus lakukan
adalah bagaimana kita tambah pengetahuan. Ini yang paling utama ini. Nah, ini tujuannya kita ngumpul seperti ini. Supaya apa? Minimal ada tambahan pengetahuan yang kita dapat. Nah, nanti kalau ada misalnya yang belum paham, boleh kita tanya jawab. Ada mungkin yang kita belum paham.